Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tutor Pendamping, rekan-rekan kelompok F, hari ini saya ingin mempresentasikan optimalisasi peran dan fungsi daerah penyangga dalam mendukung pemindahan ASN (Aparatur Sipil Negara) ke Ibu Kota Nusantara. Jadi titik poinnya adalah kepada pemindahan ASN. Tulisan ini dilatar belakangi oleh daerah penyangga IKN, yaitu Balikpapan, Samarinda, dan sekitarnya. Ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting untuk mendukung Ibu Kota Nusantara. Jadi tahap awal dari pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN itu ditandai dengan pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Next. Kemudian pemindahan aparatur sipil negara merupakan proses yang sangat besar karena melibatkan banyak aspek dan menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data, ada beberapa prioritas utama untuk pemindahan ASN. Yang pertama adalah ASN dari 38 kementerian dan lembaga, terdiri dari 179 unit eselon 1. Kemudian prioritas kedua melibatkan 91 unit eselon 1 dari 29 kementerian lembaga, dan prioritas ketiga ada sekitar 378 unit eselon 1 dari 59 kementerian lembaga. Nah, dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN ini tentu saja diperlukan kerjasama yang baik antar semua yang terlibat. Kemudian komitmen untuk mencapai pembangunan IKN yang berkelanjutan dan inklusif, kemudian juga optimalisasi peran dan fungsi penyangga daerah untuk mendukung pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara. Nah, permasalahan lainnya adalah untuk memindahkan ASN ini sangat kompleks ya, karena bukan hanya ASN yang bekerja saja yang harus pindah, tetapi keluarganya juga harus ikut, istrinya yang mungkin juga bekerja, kemudian anaknya yang juga sekolah, baik itu sekolah formal sampai ke perguruan tinggi, dan itu belum ada di IKN gitu. Jadi ini sangat kompleks permasalahan yang dihadapi, dan ASN yang sudah di-SK-kan atau ditunjuk untuk pindah ke IKN ini sebetulnya banyak yang menolak gitu ya, dan banyak yang ragu-ragu untuk pindah karena ketiadaan atau belum lengkapnya fasilitas dan sarana prasarana gitu. Jadi kalau keluarga belum terpenuhi pendidikannya, kemudian belum terpenuhi juga misalnya istrinya yang bekerja atau suaminya yang bekerja gitu kan, maka akan mengganggu kinerja atau efektivitas dari ASN tersebut. Next. Nah, kerangka teoritis yang saya kerangka teoritisnya saya menggunakan dua. Yang pertama adalah dengan teori manajemen sistem, dan yang kedua adalah analisa SWOT. Next. Selanjutnya perumusan ya, tadi terlewat, maaf. Rumusan masalahnya adalah rumusan masalah yang nomor sebelum ini. Oke, rumusan masalahnya bagaimana optimalisasi peran dan fungsi daerah penyangga dalam mendukung pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara. Baik, next. Ya, ini tadi next sudah. Nah, pembahasannya adalah untuk mendukung tata kelola Ibu Kota Negara yang efektif, sinergis antara daerah penyangga, misalnya Samarinda, Balikpapan, dan lain sebagainya, yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah RT/RW. RT/RW yang dimaksud di sini adalah rencana tata ruang wilayah di daerah penyangga itu harus memiliki RT/RW yang bisa beradaptasi dengan cetak biru dalam rencana pembangunan IKN. Yang kemudian adalah kolaborasi infrastruktur, terutama misalnya di wilayah Samarinda dan Balikpapan sebagai dua kota penggerak IKN, ini harus berkolaborasi dalam membangun infrastruktur yang mendukung IKN. Kemudian adanya pengelolaan lingkungan, jangan sampai pembangunan IKN ini dia berdampak terhadap lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan ekonomi. Perlu ada kolaborasi antara Samarinda, Balikpapan, dan kota-kota sekitarnya untuk mendukung pengembangan ekonomi melalui investasi dan kerjasama dengan IKN. Next. Nah, tadi saya katakan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT yang pertama adalah kekuatannya bahwa daerah penyangga itu merupakan lokasi-lokasi strategis yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara. Yang kedua adalah sumber daya lokal.
Di sana sumber daya lokalnya cukup baik itu dari alam maupun SDM-nya. Kemudian infrastruktur yang masih berkembang. Nah ini siap. Selanjutnya kelemahannya adalah adanya keterbatasan anggaran, belum fokus pada pengembangan kompetensi ASN di daerah, kesiapan infrastruktur yang akan ditempati ASN belum siap, dan peluangnya ada banyak peluang di IKN, peningkatan kompetensi ASN, pengembangan ekonomi, kemudian juga ada posisi daerah penyangga ini berperan dalam penanganan kebutuhan IKN. Ancamannya atau threats-nya, perubahan sosial ekonomi yang cepat tentu saja akan berdampak pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi, kemudian adanya persaingan dengan daerah lain. Next. Nah, selanjutnya tadi saya teori yang kedua adalah teori manajemen sistem. Ini ada 5 yang saya tawarkan. Yang pertama adalah melakukan analisa sistem, kemudian melakukan integrasi sistem. Jadi sistem di daerah penyangga dengan sistem ibu kota Nusantara ini harus sinergi. Kemudian ada peningkatan kapasitas sistem daerah penyangga, baik itu melalui pelatihan-pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi. Kemudian yang keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi. Kemudian yang kelima adalah pengambilan keputusan berbasis data. Jadi segala sesuatu itu harus terencana, berbasis data, menggunakan informasi, sehingga keputusan yang tepat untuk mendukung pemindahan ASN. Sehingga ASN yang pindah itu diprioritaskan yang betul-betul diperlukan. Setelah itu, setelah siap infrastruktur dan lain-lainnya, baru ASN yang lainnya. Next. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah optimalisasi peran dan fungsi daerah penyangga dalam mendukung pemindahan ASN ke ibu kota merupakan bentuk sinergitas daerah penyangga dalam mendukung tata kelola IKN, dan agar daerah penyangga ini bisa optimal dalam mendukung tata kelola IKN, maka daerah penyangga ini tentu saja harus memiliki RT/RW yang beradaptasi dengan cetak biru rencana pembangunan di IKN untuk memastikan keselarasan di antara pengembangan infrastruktur, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat di IKN. Demikian yang bisa saya sampaikan.